Banyak yang bertanya, apakah pekerjaan menulis itu menjanjikan untuk di masa sekarang? Dan kita akan temukan jawabannya bersama dengan sahabat saya, Mas Heri Gendut Janarto. Ya, menulis itu buat saya satu apa ya, keinginan yang menggebu-gebu lah gitu. Kalau kita bilang menjanjikan ya mungkin menjanjikan, tapi menjanjikan kemauan saja. Kalau tanpa kemauan ya nggak jadi. Tapi kalau menjanjikan dalam arti materi, ya di Indonesia belum terlalu. Di Indonesia berarti bahasanya yang halusnya kurang diapresiasi. Kurang diapresiasi. Bahasa halus banget ya. Jadi saya tadi muter-muter saja. Muter-muter ada nggak cerita? Ibarat pesawat mau landing itu masih penuh lah di bawah itu belum bisa. Buku pertama saya itu tentang Teguh Sri Mulat ya, berpadu dalam komedi dan melodi. Nah, saya memikir atau berpikir punya buku pertama ya harusnya ada buku kedua kan. Kalau kita hanya pertama nanti kita statis, tidak dinamis. Artinya kita hanya jalan di tempat. Nah, saya berusaha untuk apa ya nextnya itu apa. Saya berpikir ini buku yang kedua apa kira-kira yang layak dan pantas ditulis. Lah di situ kemudian saya menulis tentang grup lawak Bagito. Ya. Lantas saya nulis tentang teater koma. Kebetulan masih ada apa ya bahasa Indonesia gandeng ceneng itu apa ya? Relate. Ya masih relate to ya. Iya. Jadi dunia panggung mas. Khusus dunia panggung. Kan ini lawak ya. Mas Miing, Didin, Unang itu kan trio pengusaha tawa. Judulnya trio pengusaha. Mereka juga dengan Pak Teguh sangat. Karena Pak Gito itu pernah menjadi juara lawak Sri Mulat yang mengadakan Sri Mulat tahun 85, 1985. Nah itu saya pas ulang tahun Pak Gito saya tulis itu buku. Kemudian juga teater koma itu teater yang sangat saya kagumi. Yang sutradaranya Mas Nano ya? Mas Nano, Norbertus Riantiarno ya. Saya sangat kagum. Akhirnya kami bikin buku itu untuk terus mengisi kegiatan saya menulis lah. Kalau hanya sekali menulis ya artinya apa? Anda pada waktu itu posisinya menulis itu masih kerja dengan orang? Saya waktu itu masih di Gaya Favorit Press atau Femina Group mas. Saya masih di Femina Group yang kerja keras pasti ya. Saya punya pekerjaan formal. Saya sebagai editor buku. Masih menulis yang sifatnya kreativitas pribadi. Ya sudah, belum ngurus anak dan istri ya kan. Istri juga ngurus saya tentu saja. Artinya saya harus kerja keras untuk itu. Ya saya lakoni karena ya kita tuh kadang terlalu GR mas. Koyok yang kerja keras tuh kita. Semua orang juga kerja keras. Jadi, tapi kalau itu nggak dilakoni juga, nah saya bikin buku apa selain Sri Mulat ya itu tadi saya bikin. Lantas saya keinginan bikin biografi itu menggebu-gebu. Kok ini panggung terus ya? Lantas saya mulai bikin bukunya Mbak Min Uno. Min Uno. Ya ibunya siapa itu? Sandiaga ya? Sandiaga Uno, betul, ya betul. Ya waktu saya wawancara Mas Sandi belum jadi menteri. Belum. Mas. Tahun berapa itu mas? Tahun berapa itu ya? Wah, udah lama lah, mesti harus diingat-ingat itu. Pokoknya saya bikin bukunya Mbak Min selesai, kemudian Bu Umar Wirahadikusuma itu saya bikin juga bukunya, biografi. Biografi juga? Karlinah Umar Wirahadikusuma, bukan sekadar istri prajurit. Masih ada waktu itu beliau masih sehat dan artinya suaminya ya Pak Umar Wirahadikusumanya itu masih belum wafat ya.
Kalau saya mau wawancara Bu Karlina itu ketemu Pak Umar ngobrol sebentar, lantas silakan. Nah itu saya senang sekali diterima dengan baik. Jadi setelah Mbak Min Uno saya kerjakan, lantas Bu Umar saya tulis. Nah sekarang beliau-beliau ini sudah sepuh-sepuh. Mbak masih Min, hidup semua ya? iya Mbak Min kemarin barusan ulang tahun ke 83 atau berapa. Bu Umar mungkin 90-an ya, udah hebat-hebat, saya sangat mereka. Nah orang-orang seperti ini yang kemudian saya tulis ya, apa orang atau perempuan wanita terpandang yang punya kepribadian hebat saya tulis. Kemudian masih ada misalnya Didik Nini Towo saya tulis. Ya saya bermain di biografi lah, biografi. Itu di awal-awal penulisan Anda ya? Ya. Apa terus berjalannya waktu ya saya kemudian sibuk di formal saya, bukunya agak seret. Oh iya, itu sering Ya kan? terjadi Mas. Ya. Jadi apa? Kejadian apalagi pasti ya. Ya kendor kenceng Iya. gitu. Lantas saya bikin biografi seorang suster, biografi seorang itu beberapa gitu sampai ke sini. Total buku biografi yang Anda tulis sudah ada berapa Mas? Ya, sekitar 14 atau berapa ya? 14 itu khusus biografi semua ya? Ya termasuk yang teater koma itu, lantas yang Bagito, Sri Mulat. Nah sekarang itu saya kok seneng atau punya semacam ya obsesi untuk bikin novel ya. Karena memang dengan adanya kemajuan zaman atau apapun namanya, sekarang kan sistem online semua ya, itu membuat majalah ya meluncur ya. Semua koran juga deklinasi lah apa namanya, jatuh. Tapi yang belum dan semoga tidak jatuh itu buku. Buku itu malah sekarang digemari. Orang bisa aja e-book ya, menghubungkan dengan ini. Tapi kan juga lama-lama capek. Tidak semua orang terhubung dengan hal-hal yang sangat elektronis ya kan, untuk mata. Tapi kalau buku kan bisa di pantai, bisa dibawa jalan, dekat kolam renang, buka sebentar. Artinya masih luas, dan buku sampai hari ini masih boom lah, dalam arti kalau buku itu memang baik ya, khususnya novel. Ya justru malah ya. Saya punya teman ya, sahabat Mbak Leila Eskudori itu bukunya boom itu. Artinya apa? Masih ada penggemarnya. Ya Gen Z kayak mau gen yang apa, gen Z sangat menyukai. Belum ya yang membawa apa karisma novel itu kan tetap tokoh-tokoh lama ya. Misalnya Ahmad Tohari, misalnya gitu-gitu. Pramudia Anantatur dengan tetraloginya, ya tokoh-tokoh novelis itu. Nah saya bermimpi ya pengen juga tuh kita berhak nulis novel kan Mas. Dan saya dengan rendah hati bilang ya kita harus belajar menulis novel. Nah ketika kemarin COVID kan kita itu ngandang di rumah, nggak kemana-mana. Ya sama. Ya toh, naik kereta aja nggak berani, nah ini ambok di rumah. Nah saya ngetik bikin novel. Jadilah novel saya yang pertama tuh Yogya. Itu sudah terbit? Sudah terbit. Yogya. Ya. Oke. Lantas. Yogya boleh dikemas sedikit di sini? Boleh. Oh boleh. Tentang apa Mas? Nah novel Yogya itu sebetulnya lebih ke kenangan pribadi, kenangan teman-teman ketika masih tinggal di Jogja, kayak kenangan kolektif maupun pribadi gitu loh Mas. Lah Jogja tuh ngerti sendiri toh, romantis toh. Sampai penyair Joko Pinurbo, Jogja terbuat dari angkringan,
apa gitu kan kenangan. Nah kalau saya ya pengen dalam puisi aja bisa sebegitu puitis saya. Model Anda itu opa Rolling Stone tapi Iya. cukup romantis ya. Romantis. Nah, Jogja tuh sangat romantis, Mas. Apalagi saya kelahiran Jogja, ya. Oh ya itu. Lah, ya. Iya. Saya sebelah barat Malioboro. Nah, praktis masa kecil saya dari SD, TK, SD, SMP sampai universitas dalam hal ini IKIP di Jogja. Kalau misalnya Anda kelahiran New York, mungkin Anda akan nulis New York. Ya. New York Karto Adiningrat tetap ngeyel di Jogja. Ya. Oke. Kan Itu sentimental sekali dalam penulisannya. iya, karena lingkungan terdekat saya ya Jogja. Masuk saya nulis tadi New York Blitar. atau Amsterdam itu kan nggak mungkin. Gak relate ya? Iya, Gak connect ya? Surabaya gitu. Keliru nanti Kalimas, keliru Kalinongo gitu kan bingung. Jadi saya merasa yang terdekat dengan diri saya ya Jogja. Oke. Maka saya merilis novel Jogja. Ya semacam uji coba sekaligus saya ingin meneruskan ini kegiatan ataupun kebiasaan baik dalam hal menulis untuk menjaga terus nyali maupun kebiasaan menulis. Kalau enggak hilang, Mas. Iya. Ibarat pisau ketul loh, kalau enggak dipakai ya kita nulis. Alah kok pas COVID-19 buat saya blessing. Oke. COVID-19. Terus itu buku yang fiksi pertama adalah Jogja. Itu Jogja. berupa novel ya kalau. Novel ya, yang itu fiksi kan ya? Ya fiksi. Ya, oke. Tapi sebelum itu ada puisi, Mas, buku puisi. Lu. Malah sebelum COVID gitu. Judulnya? Gadu-gadu keridu. Wah itu juga unik itu, Mas. Iya. Wah itu juga bagus. Bukunya masih ada di pasaran atau? Masih ada. Oh semua masih ada semua ya? Pesan saya pribadi juga masih ada. Nanti saya carikan. Oke, siap. Itu. Jadi diawali dari puisi humor, 100 puisi humor. Lantas baru ke novel. Kemudian saya bikin novel lagi, Mas. Masih dalam rangka kita belum bisa keluar bebas tuh loh, Mas. COVID-nya masih merajalela itu. Jadi blessing in disguise bener ya? Wah, sangat. Oke. Saya bikin novel judulnya Cekak Aos. Bukan judulnya Cekak Aos, tapi judulnya pendek. Cong. T-Y-O-N-G. Cong. T-Y-O-N. Oh. Artinya apa tuh, Mas? Oh, itu nama seorang Tionghoa yang sangat gigih dan dia tinggal di Jogja. Lagi-lagi ya toh, lagi-lagi setting of place-nya Jogja, settingnya di Jogja. Lah saya kalau mau cari yang tempat lain kan sulit, Mas. Nah, nah ini ada seorang tokoh Tionghoa yang hidupnya tuh hebat sekali. Nah, saudara-saudaranya bilang kalau dinovelkan mungkin bagus. Tapi kalau dibiografikan, who cares him? Ya toh? Iyalah. Ya. Nah, jadi saya kemudian bilang bahwa ini dinovelkan bagus. Kebetulan ya salah satu putranya bilang, ya monggo saja memang sebaiknya dinovelkan. Lah masih dalam suasana COVID tadi, saya bergiat, bersemangat ngetik Cong tadi. Jadi dan selesai. Dan lumayan. Ini seperti tanggal 20. Di Gramedia juga ya? Gramedia. Gramedia. Oh, di Gramedia semua ya? Gramedia, Pustaka Utama. Dan ini nanti tanggal 28 Juni, ya udah setahun lebih ya. Malah nanti akhir Juni ini akan ada semacam Zoom online ya. Iya. Dari sana, dari Canberra. Tapi saya nggak ikut ke Canberra, Mas. Oh. Saya lagi aras-arasan. Oh. Waduh, aras-aras. Anda juga sekali.
saya cukup Diundang ke Australia Anda nggak mau, Cukup. cukup Zoom aja ya. Nah, Zoom Ya, aja. teman-teman nanti jadi menteri. nggak harus ke sana, Mas. Ya, oke. Mending ke Batu atau ke Iya, Malang. Surabaya sih Ya. tempat saya ya. Oke. Nah, itu saya selesaikan dengan baik lah katakanlah. Iya. Dan Chong cukup punya harapan ya menurut saya. Iya. Itu novel saya yang Itu kedua. bahas sebentar. Itu bahasnya tentang seorang Cina peranakan, begitu ya? Cina Iya. peranakan kan? Mm-mm. Kita bicaranya yang stay di Jogja. Dan dia awalnya mulai dari awalnya di Jogja semua. Di atau Jogja. Bisa ceritakan tentang novelnya itu secara Kalau sekilas. sekilas itu adalah seorang anak kecil sebetulnya datang anak dari negeri Chungpo. Chungpo ya, Iya. dari Tiongkok sana, Hmm. persisnya dari Guangdong. Ada sebuah Iya. ya, Guangdong ada sebuah desa Mm-mm. namanya Fuyimtong atau apa. Wih. Ya. Naik kapal datang, lantas tinggal di Jogja. Tapi sebelumnya jadi kacung gitu loh, apa? Ikut di warung kelontong sana sini. Hmm. Akhirnya dia bisa punya toko di Malioboro, di Jalan Malioboro. Beranak istri, Hmm. lantas ikut berjuang, tidak membawa bedil atau enggak, tapi dia ikut masuk itu makanan, obat-obatan. Gerilyawan RI yang luka Itu artinya berarti fasenya yang Anda tulis itu di tahun 1940-an something atau 30-an something. 30-an something. Iya, iya, iya. Ya. Pas zaman Jepang segala, lah Iya. pas zaman kelas 1 2 itu yang 46 47 ya, nggak salah itu. Iya. Atau 47 Kelas 48 kedua ya, 48. pokoknya Nah. itu ya. Itu dia ikut membantu RI betul. Oke. betul. Dan dapat bintang segala. Oke. Nah, saya bilang ini menarik untuk dinovelkan, saya bilang. Menarik sekali. Lah saya coba nulis, jadilah Chong itu. Ya, saya merasa bersyukur punya semacam bahan atau ide cerita yang bagus untuk dinovelkan. Jadi novelisasi tokoh. Nah, itu berarti tidak lepas dari buku-buku biografi saya yang sebelumnya kan. Iya, iya. Semacam jembatan. Nah, saya sedang menyiapkan novel-novel berikut. Oke. Tuh. Anda mau titip pesan buat teman Paucan ini apa nih? Message-nya ya. Ya, kemauan menurut saya adalah segala-galanya ya. Ya. Kesemangatan adalah segala-galanya. Ya. Karena dengan semangat kita atau siapapun tuh akan segera melaksanakan, merealisir. Tanpa itu ya nggak ada realisasi. Tanpa semangat. Semangat pun kan belum realisasi kan. Baru semangat, baru ngomong doang. Baru wow, setelah pensiun ini pengen nulis. Wah, pakai salaman segala. Bener Mas. Swear. Tapi nggak dimulai ya. Percuma. Ya kan? Oke. Starting. Mulai. Ya, kan ada ungkapan apa itu? Ya, don't wait too long untuk memulai sesuatu harus segera. Ya. Harus segera dilaksanakan, jangan ditunda. Dan jangan kau kan mikir ya Mas ya. Kau kan mikir. Nanti hasilnya bisa direvisi Mas ya. Ya, pelaksanaan sajalah. Pelaksanaan nanti akan, wah, kok ya bagus ya. Nah, nanti kan ada pihak lain yang reader ya, membaca supaya nanti masih ada penerbit yang editornya betul-betulin. Jadi jangan khawatir menjadi penulis. Siapapun bisa lah. Nggak ada klaim saya penulis, kamu bukan. Nggak, semua bisa jadi penulis. Ini bukan soal ngeyem-yemi itu bukan. Tapi semua bisa Mas. Tapi kalau mau, kalau nggak mau ya sudah kan. Oke, luar biasa sekali, inspiration banget. Terima kasih Mas Hari Sama-sama Mas. sudah datang di acaranya Podcast and don't forget.